Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Apakah kalian masih bingung kira-kira Februari ini altcoin apa yang perlu saya pantau? Altcoin apa yang perlu saya jadikan watchlist? Nah, kalian datang ke video yang tepat. Karena di video hari ini saya akan memberikan kalian dua altcoins yang menurut saya akan bisa menarik perhatian yang cukup besar di Februari tahun 2025 ini. Kita bakalan bahas apa alasan yang mendasari saya meyakini hal tersebut, diikuti dari segi price action-nya, apa yang sedang terjadi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan, dan apakah ada kesempatan, semuanya bakalan kita bahas di video hari ini, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, secara overall kita kembali melihat market cryptocurrency terkoreksi, atau lebih spesifiknya adalah terkonsolidasi selama kurang lebih 1 mingguan. Dan sampai dengan hari ini sepertinya konsolidasinya itu belum selesai gitu ya. Tetapi menurut saya secara pribadi, harusnya konsolidasi yang kita lihat selama 1 minggu terakhir ini tidak lagi akan bertahan terlalu lama. Dan tentunya ketika ada pergerakan besar nanti terjadi, kita mau tentunya mempunyai watchlist yang sudah siap, yang mungkin kita bisa kemudian eksekusi dan kemudian berpotensi menghasilkan cuan. Nah, ada dua altcoin yang menurut saya akan mendapatkan perhatian lebih daripada altcoin-altcoin lainnya di bulan Februari tahun 2025 ini. Nah, kita langsung aja masuk ke yang pertama, teman-teman. Yang pertama itu adalah Toncoin. Nah, pertanyaan pertama tentunya akan muncul adalah kenapa Toncoin? Nah, kita tahu, teman-teman, ini kita samakan perspektif dulu ya. Alasan yang mendasari saya menjadikan dua altcoin ini sebagai altcoin yang kemungkinan besar bakalan mendapatkan perhatian lebih adalah dikarenakan ada event-event besar yang bakalan mereka lakukan di bulan Februari tahun 2025 ini. Jadi itu adalah dasarnya. Nah, kalau untuk Toncoin sendiri, ini kan altcoin yang pertama ya. Mereka sedang melakukan berbagai hal besar. Di sini dijelaskan dan dirangkum dengan cukup baik. Ton itu mulai expanding ke Amerika Serikat, dan juga banyak yang mengatakan bahwa ini ada hubungannya dengan Donald Trump. Kita nggak tahu, ini mungkin masih simpang siur. Tapi, yang selain daripada itu harusnya adalah fakta. Ton dan juga Telegram nanti akan membuat eksklusif partnership. Kita tahu bahwa Telegram merupakan salah satu media sosial yang sekarang penggunanya banyak banget, teman-teman. Dan dengan adanya eksklusif partnership seperti ini, tentunya ini akan mendatangkan semacam perhatian kepada Toncoin. Kemudian, mereka juga sudah nge-launch Telegram NFT Gift di jaringannya Ton. TVM Ventures itu juga memberikan fund sebesar $100 juta untuk nge-support Ton Virtual Machine, atau disingkat sebagai TVM. Dan mereka juga sedang melakukan integrasi dengan Layer Zero. Nah, kalau hanya membaca ini, mungkin pertanyaan berikutnya yang muncul, kenapa di bulan Februari ini kok? Ini kan mungkin udah pada terjadi gitu kan. Tetapi, kalau kalian kulik lebih jauh, maka kalian tahu salah satu yang paling besar yang baru saja kita lihat itu, event yang paling besar adalah nanti integrasi eksklusif dengan Telegram. Dan itu baru akan terjadi nanti di tanggal 21 Februari tahun 2025. Jadi, poin yang tadi dijelaskan dengan lebih rinci lagi di sini. Telegram itu mengumumkan bahwa third-party crypto wallets harus mengadopsi Ton Connect. Jadi, semua crypto wallets yang nanti pengen bisa diakses melalui Telegram, itu diwajibkan untuk menggunakan Ton Connect. Dan kalau kalian lihat, ini adalah semacam pengumumannya lah ya. Kalian bisa baca sendiri bahwa untuk ini di 1 Februari kemarin, untuk maintain uninterrupted access for Telegram users ke mini apps yang sudah ada sekarang, developer-developer itu harus memastikan mereka bisa mematuhi peraturan yang sudah dibuat oleh Ton, yaitu adalah mereka harus menggunakan Ton blockchain. Jadi, existing mini apps operating on other blockchains must transition to Ton by February 21st, 2025. Jadi, tanggal 21 Februari nanti itu adalah batasnya. Mereka sudah harus transisi ke Ton. Oke, jadi ini adalah satu event yang tentunya bisa mendatangkan semacam perhatian ketika nanti diumumkan, gitu ya. Nah,
Tapi, kalau misalnya dari sisi itu saja, tentunya kalian bakalan bingung, lalu masuknya gimana kok gitu kan? Nah, ini kita bakalan bahas dari segi price action-nya. Nah, untuk Toncoin sendiri sebenarnya, kemarin sempat menyentuh ke area major support. Kalau kalian perhatikan di sini, sedikit lagi menyentuh ke area major support, ya kan? Kita menyentuh ke area tersebut dan kemudian kita mendapatkan ada rebound yang signifikan. Dan sebenarnya kalau teman-teman perhatikan sekarang itu kita sedang bertahan di atas sebuah trend line yang telah terbentuk dari bulan Juli tahun 2023 kemarin. Oke, tetapi menurut saya secara pribadi, ini tidak bisa kita jadikan sebagai satu-satunya alasan untuk kemudian kita menekan tombol buy. Kita juga pengen melihat adanya indikasi bullish dari chartnya Toncoin. Selain daripada fundamentalnya tadi, di mana ada event besar yang bakalan terjadi di bulan Februari ini, tapi kita juga pengen ngelihat itu dari segi chart. Artinya kita pengen melihat ada buyers yang masuk untuk at least bisa mendorong harga lebih tinggi daripada harga sekarang. Dan kita masuk ketika ada momentum gitu kan. Dan satu hal yang mungkin bisa teman-teman pantau adalah area kurang lebih 3,9 dolar di sini. Nah, kalau kalian lihat, kita sudah mungkin kurang lebih seminggu itu bertahan di bawah area 3,9 dan setiap kali kita mencoba untuk bisa breakout di atas area tersebut, itu selalu gagal, teman-teman. Jadi, kita bisa mengatakan bahwa area ini untuk sekarang adalah menjadi penahan. Oke, menjadi area major resistance untuk Toncoin. Ya, range-nya dari 3,9 sampai 4 dolar lah, gitu ya. Nah, hal yang saya mau lihat terjadi ke Toncoin sebelum mungkin saya akan kepikiran untuk start scaling in atau masuk ke posisi Toncoin adalah saya mau melihat ada minimal satu ya, daily close di atas area yang saya highlight di sini. Nah, kalau misalnya yang nanti kita lihat adalah modelannya seperti ini, ya kan, kita closing misalnya daily candle di atas area ini, dan kemudian ada retest ke area 3,9 di sini, maka menurut saya ini bisa saya jadikan sebagai salah satu peluang untuk entry. Oke, dan target terdekatnya itu ada di kurang lebih area 4,5 dolar, teman-teman. Yang artinya kalau kita ukur, kalau kita asumsikan kita masuk di kurang lebih area 3,9, maka ada potensi kurang lebih 15%. Itu minimum ya, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa melihat ada breakout di atas area 4,5 dolar di sini, maka targetnya bisa jauh lebih tinggi, mungkin sudah ke kurang lebih area 5,5 dolar, teman-teman. Oke, jadi ini menjadi salah satu yang saya jadikan sebagai watchlist. Nah, pertanyaan keduanya, kalau misalnya kita tidak breakout kok, tapi kemudian justru sell off misalnya tanpa melakukan breakout, apakah masih boleh masuk? Nah, kalau saya nih, sebenarnya justru lebih berharap bahwa kita sell off dari sini. Dan kemudian menyentuh ke area yang saya highlight di sini ya, kurang lebih 2,9 sampai 2,6. Karena kalau sampai itu terjadi, maka menurut saya risk to reward ratio dari area tersebut sudah jauh lebih besar lagi. Dan area ini merupakan area major support yang sudah berlaku dari tahun 2022 kemarin. Setiap kali kita menyentuh ke area ini selalu ada rejection yang signifikan terjadi, dan itu berarti menunjukkan ini adalah key level. Dan kali ini kita berada di atas area tersebut, so retest ke area ini dari arah atas tentunya akan kita asumsikan menjadi area support. So, ini adalah yang pertama, teman-teman, yaitu adalah Toncoin, bukan Tron ya, Ton. Oke. Yang kedua, altcoin yang kedua, kita masuk altcoin kedua. Nah, tadi saya cek nih, teman-teman, di bulan Februari itu sebenarnya ada event apa aja sih gitu ya, yang berkaitan dengan blockchain. Rupanya banyak banget gitu ya. Ada Arabian Blockchain and Crypto Expo Dubai, ada Consensus Hong Kong 2025, ada ETH Denver tahun 2025, ada Bitcoin Investor and Founder Mixer, ada Apply AI X Crypto Builders Denver. Nah, kalau kalian lihat sekilas, teman-teman, ada satu yang cukup mencolok, yaitu adalah Apply AI X Crypto. Jadi, di sini sudah sangat jelas ya, bahwa event ini pasti akan membahas soal AI. Selain daripada itu kan semuanya general nih tulisannya kan, nggak ada yang spesifik bahas tentang apa. Adanya cuma tulisannya expo, forum, konsensus, dan lain seterusnya. Tapi ini spesifik AI. Tapi kalau kita kulik lebih jauh, saya tanyanya ke ChatGPT nih teman-teman. Event di bulan Februari, itu salah satunya kan Hong Kong
konsensus atau konsensus Hong Kong di tanggal 18 Februari sampai 20 Februari 2025. Overview-nya di sini, mereka bakalan membahas soal decentralized finance atau DeFi dan juga artificial intelligence atau AI. Jadi selain daripada event yang satunya tadi, event konsensus Hong Kong itu juga bakalan membahas soal AI. Tidak hanya sampai di situ, AIBC di tanggal 23 sampai 25 Februari itu juga sama di Dubai nih lokasi eventnya. Bahas apa? AI, blockchain, and other emerging technologies. Jadi kita sudah harus tahu ya bahwa bulan Februari banyak event yang akan sedikit banyak membahas soal AI. Otomatis akan ada banyak lagi pengumuman-pengumuman atau mungkin proyek-proyek baru berkaitan dengan AI yang mungkin bisa menarik mata para investor. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka sektor AI di cryptocurrency secara keseluruhan ya satu sektor, kemungkinan lagi-lagi akan mendapatkan exposure. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, kalau cuma sekedar AI kan koinnya banyak banget kok. Kira-kira yang mana yang bagus gitu kan? Yang mana yang mungkin bisa mendapatkan exposure? Nah, kalau saya mungkin akan meliriknya ke ChainGPT. Nah, kenapa? Karena selain ChainGPT merupakan project yang tentunya juga berada di sektor AI, tapi di Februari ini mereka juga akan melakukan pengumuman yang cukup besar. Jadi, disampaikan di sini bahwa the world's most advanced AI blockchain is coming to Web3 in February. Oke, jadi di bulan Februari mereka akan merilis AI VM white paper. Jadi nanti akan ada info seputaran testnet, mainnet, dan roadmap-nya. Nah, pertanyaan berikutnya, AI VM itu apa? Nah, di sini sudah dijelaskan secara rinci, teman-teman. Nah, saya mungkin tidak bakalan bahas detail lah ya, apa yang sedang terjadi di sini. Kalian bisa baca semuanya. Intinya ada banyak sekali upgrade yang dilakukan di sini, seperti Decentralized Query Marketplace, ada On-Chain AI Model Execution, Zero Knowledge Consensus Mechanism, Decentralized DPU Support. Intinya ini adalah semua upgrade yang bakalan terjadi. Beberapa yang mungkin bisa kita mengerti lah ya, atau lebih gampang dipahami adalah soal AI Data Marketplace. Jadi nanti, kalau misalnya teman-teman mau membuat AI model, kalian mau melatih AI model kalian, nanti kalian bisa beli datanya dari ChainGPT. Nanti sudah disediakan, misalnya kalian mau model AI yang seperti apa sih gitu ya, misalnya mau yang bisa menganalisa market, bisa nge-track wallet. Nah, kalian bisa nanti beli nih melalui AI Data Marketplace. Kemudian, kalau misalnya kalian mau melatih AI model kalian, tapi misalnya GPU di tempat kalian nggak cukup. Nah, di sini ada GPU Computing Power Marketplace. Jadi, nanti kalian bisa disewakan GPU Computing Power Marketplace-nya. Dan lain seterusnya lah. Banyak nih menurut saya yang cukup menarik di sini. Ya kan? Jadi, menurut saya, ChainGPT di bulan Februari tahun 2025 ini juga akan mendapatkan semacam exposure. Perhatian lah gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya tentunya adalah, lalu kok masuknya gimana gitu kan? Nah, ini kita bakalan bahas dari segi price action-nya. Nah, kalau teman-teman lihat, ChainGPT itu kemarin sempat mengalami rally yang signifikan banget, sampai ke 0,46. Sebenarnya ini bukan satu project yang baru saya mention kali ini, sudah beberapa kali saya mention bahwa saya cukup tertarik dengan ChainGPT ini. Dan kalau misalnya kita melihat dari segi strukturnya, maka bisa kita ketahui bahwa area supportnya itu berada di kurang lebih 0,12 sampai 0,1 lah. Itu kurang lebih range area supportnya. Dan area resistance terdekat itu ada di kurang lebih range 0,18 teman-teman, sampai 0,19 lah kita anggap di area tersebut. Oke. Jadi ada dua cara menurut saya untuk memainkan ChainGPT ini gitu ya. Yang pertama, kalau misalnya kita melihat market dalam beberapa hari ke depan memutuskan untuk sell off, teman-teman, maka area 0,12 sampai 0,1 di sini akan saya jadikan sebagai area untuk start melirik masuk ke ChainGPT. Caranya bagaimana? Saya akan menunggu yang namanya reversal pattern tercipta di kurang lebih area ini. Katakanlah ada inverse and shoulder, ada double bottom, triple bottom. Itu akan saya manfaatkan. Oke. Tapi itu kalau market memutuskan untuk sell off. Nah, kalau misalnya sebaliknya, kalau misalnya memang market memutuskan beberapa hari ke depan kita bakalan mendapatkan rally,
Maka saya akan menunggu ChainGPT untuk bisa breakout di atas area major resistance di sini. Kemudian start untuk mendapatkan konsolidasi. Dan ini adalah mungkin entry bagi saya untuk ini adalah tempat bagi saya untuk entry atau masuk. Targetnya bisa sampai mana? Menurut saya minimum bisa sampai ke area 0,25. Ini kalau misalnya teman-teman hanya untuk short term trading lah gitu ya. Tapi saya mempunyai conviction bahwa ChainGPT akan menjadi salah satu project AI yang akan bisa membawa potensi yang cukup besar gitu ya. Jadi ini juga saya hold secara long term. Tapi kalau misalnya saya dipaksa untuk nge-trade, maka dua hal yang tadi saya sebutkan itu akan saya lakukan. Antara saya tunggu di sekitaran area ini, kalau misalnya market memutuskan untuk sell off, atau ketika kita breakout di atas area major resistance ini dan kemudian retest, saya akan kemudian start untuk scaling in. Oke. Nah, itu adalah dua altcoin, teman-teman, yang menurut saya akan mendapatkan exposure di Februari tahun 2025 ini. Dan tentunya ini bukan financial advice, saya hanya share opini saya pribadi mengenai dua altcoin yang berpotensi mendatangkan semacam gains lah ya di Februari tahun 2025 ini. Dan bisa aja teman-teman juga mempunyai opini yang sama. Jadi kalian wajib melakukan riset sendiri gitu ya sebelum kalian melakukan keputusan apapun. Nah, sebelum saya akhiri videonya, teman-teman, saya pengen bagi-bagi uang gratis untuk kalian. Ada Rp500.000 untuk 10 orang pemenang, dan cara untuk mendapatkannya simple banget, teman-teman. Kalian cukup mendaftar ke Margex dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, 10 pendaftar yang paling cepat dan melakukan komentar, isi komentarnya itu cukup email yang kalian daftarkan ke sini, dan juga Telegram ID kalian. 10 orang tercepat masing-masing akan saya berikan Rp50.000 dan langsung akan saya kirimkan ke rekening kalian. Jadi itu adalah satu cara yang menurut saya sangat simpel untuk mendapatkan uang gratis. Kalau toh tidak dapat, ya kalian cuman mendaftar doang, teman-teman. Dan Margex itu merupakan salah satu exchange yang menyediakan fitur kalian bisa trading di derivatif atau menggunakan margin, atau kalian mau sebutnya futures, atau kalian mau melakukan copy trading atau mau staking. Itu biasanya semuanya yang kalian perlukan di sebuah exchange itu disediakan di Margex. Dan bedanya teman-teman, di Margex ini kalian disediakan leverage hingga 100x. Kemudian ada yang namanya multi collateral wallet. Artinya kalian bisa menggunakan berbagai aset untuk dijadikan collateral trading di sini. Kalau misalnya di exchange lain kalian mungkin hanya bisa menggunakan USDT, tapi kalau di sini kalian mungkin bisa deposit Ethereum, Bitcoin kalian dijadikan collateral untuk melakukan trading. Dan menariknya lagi, mereka tidak memerlukan KYC untuk kalian bisa mengakses semua fitur yang ada di Margex ini. Dan untuk teman-teman yang mendaftar nanti dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, selain daripada kalian berpotensi mendapatkan Rp50.000 masing-masing yang tercepat tentunya, kalian juga akan mendapatkan bonus deposit sebesar 20%. Ini terkhusus kalian yang mendaftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Deposit bonus 20% hingga $10.000. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu tampilannya, ini adalah seperti ini nanti tampilan tradingnya. Dan di sini kalian mempunyai pilihan untuk cross atau isolated, kemudian leverage-nya hingga 100x. Sekali lagi, ini kalian bisa gunakan berbagai collateral dan tidak hanya USDT tentunya. Pilihan pair-nya juga cukup banyak, kalian bisa lihat listnya yang ada di sini. Dan juga beserta penjelasan dari leverage-nya, ini maksimum berapa, dan ada penjelasannya juga. Kadang-kadang ada yang only isolated misalnya. Dan kalau misalnya kalian tertarik untuk melakukan copy trading, di sini juga disediakan fiturnya. Kalian bisa filter dulu misalnya trader-trader yang menurut kalian berpotensi, dan kalian mungkin baru eksekusi berikutnya. Dan kalian juga bisa ngecek wallet kalian di sini tentunya, dan juga melakukan convert. Itu bisa kalian lakukan semuanya dalam satu tab ini. Jadi saya rasa teman-teman ini akan sangat menarik untuk kalian coba. Kalau misalnya kalian tertarik, link pendaftarannya sudah ada di kolom description box di bawah. Pastikan kalian yang tercepat dan mendapatkan hadiah Rp50.000 untuk 10 orang pertama. So itu aja untuk video hari ini teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai. See you in the next video. Bye-bye.